Saya rekam ya. Apalagi keselamatan dalam bekerja, terus Kesehatan, Pak. Kesehatan jasmaninya Pak dalam bekerja siap atau tidak. jasmania, oke. Kesehatan jasmania dalam bekerja. Terus untuk apa sih? Apa namanya K3L ini perlu nggak sih, teman-teman? Perlu Pak dalam Biar bekerja. apa? Biar Selamat bekerja. Biar Selamat. selamat dalam bekerja. Oke, ada lagi yang lain. Oke ya, kita masuk ke pengertiannya. Menurut filosofi, itu adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Ini jadi bukan cuma kesehatan jasmani ya, teman-teman, tapi rohaninya juga. Rohani itu seperti psikis, kemudian mental, itu masuk rohani. Jadi kalau kita sehat jasmani di kantor tempat kerja kita itu sudah bagus jasmaninya, tapi tekanan kerjanya itu sangat berat, kalian di pressure sama bos kalian, mandor kalian gitu, itu juga berarti belum menerapkan K3 dengan baik. Oke. Nah, tenaga kerja khususnya tenaga kerja dan manusia pada umumnya, karena tidak terbatas pada tenaga kerja aja. Jadi penerapan K3 ini itu juga harus diterapkan kepada seluruh manusia yang berada di area penerapan K3, misalnya di pabrik kalian menerapkan K3. Nah, itu bukan cuman tenaga kerjanya yang diatur K3, tapi manusia semuanya yang ada di dalam situ. Contohnya misalnya kalian baru visit ke pabrik gitu ya. Pasti kalian disuruh pakai helm. Kemudian kalian disuruh menggunakan safety rompi misalnya ya, supaya itu semuanya terjamin kesehatan dan keselamatan di area tersebut. Oke, kalau secara keilmuan itu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Oke, jadi semua ilmu ya, baik itu fisika, biologi, atau apapun, yang intinya itu untuk mencegah apa aja? Kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kemudian kebakaran, kemudian peledakan, pencemaran lingkungan. Oke, coba Zulkarnain, apa yang dimaksud kecelakaan kerja? Contohnya, sebutkan kecelakaan kerja. Kebakaran. Ya, kan ada sendiri kebakaran ini ya. Kecelakaan kerja itu apa kira-kira ketika ayo teman-teman ada yang mau menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Contohnya kecelakaan kerja itu jatuhnya apa? Seperti contohnya jatuhnya material. Nah, kejatuhan material ya. Oke, itu masuk kecelakaan kerja. Terus apa lagi? Video itu Pak, video yang jawab Pak. Oke. Terus siap apa lagi? Ada lagi? Contoh kecelakaan kerja? Misalnya tertabrak ya, tertabrak
eh, apa Batu. tabrak Kendaraan. kendaraan proyek gitu ya. Oke, itu namanya kecelakaan kerja. Kalau penyakit akibat kerja ini kira-kira apa? Batuk. Nah, Keracunan. misalnya di tempat kerja tersebut itu polusinya tinggi banget gitu. Nggak ada regulasi untuk menangani polusi di tempat kerja tersebut, mengakibatkan Keracunan. efek batuk. Nah, seperti itu penyakit akibat kerja bisa masuk. Kemudian kebakaran, tahu ya kalian kebakaran? Nah, lihat ya kebakaran. Oke. Ledakan dan pencemaran lingkungan. Oke, paham ya teman-teman? Cara pengertian K3? Paham, Pak. Oke, selanjutnya Paham. pengertian K3L. Jadi pada intinya K3L ini merupakan bagian dan pengembangan dari K3. Oke. Nah, di K3L ini lingkungan dan lingkungan hidup menjadi aspek yang turut dipertimbangkan. Pada awalnya fokus K3 itu melindungi tenaga kerja aja. Sekarang berkembang juga memperhatikan dampak lingkungan. Lingkungan. Satuan. Nah, ini lambang K3-nya ya. Kalau kalian pernah ngelihat lambang ini? Ada yang pernah? Pernah. Siapa? Pernah, Siapa ini tadi yang ngomong? Di mana? Ngelihat di Di rumah mana? sakit. Rumah sakit. di Oke. tempat kerja. Di tempat kerja. Di proyek-proyek. Di proyek-proyek. Ya. Berarti kalau di suatu tempat itu ada lambang seperti ini, harusnya di tempat itu sudah menerapkan K3. Oke. Nah, arti tanda palang itu yang mana sih tanda palang? Yang tengah itu, Pak. Yang Mari, Pak. tengah. Oke, yang plus Yang ini ya. tengah. Itu artinya apa? Silakan dibaca. Bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oke. Atau Kemudian disingkat PAK. arti roda gigi yang mana roda gigi? Yang samping itu, Pak, yang melingkar. Yang luar. Oke, ini ya, ini roda gigi. Ini roda gigi. Ya, yang melingkar, Pak. Oke. Artinya apa? Bekerja dengan Sanggurangan Jermana dan Rahimi. Oke, bagus. Kemudian warna putih. Warna putih artinya bersih dan suci ya. Warna hijau, Ya. selamat, sehat dan sejahtera. Selamat sehat dan Oke. sejahtera. Kemudian yang terakhir arti makna bergila Tentang keselamatan kerja. 11 roda gigi. Ini Gigi roda. jumlahnya kenapa ada 11? Karena ada 11 bab. Bab undang-undang. Ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Oke, paham ya? Nanti kalau ada ujian bisa ya. Oke. Pak, itu Israel minta bergabung. Ada? Ada temannya? Mana? Oh iya, belum ada ujian. Lah, Yang belum absen silahkan tulis namanya di kolom chat ya. Di kolom obrolan silahkan ditulis namanya. Supaya nanti Di kolom di akhir mana, saya Pak? absen lagi. Di obrolan atau chat. obrolan. Oke, Pak. Oke ya, tulis namanya gitu ya. Oke, sekarang Cuman ini enggak ada suara. tonton video ya. Kirim. Suara videonya kedengeran nggak teman-teman? Kedengaran, Pak. Oke, silahkan ditonton ya. Ini sekali kebetulan. Mata kena ceramah Rawi ke lu.
Suara videonya kedengeran kan, teman-teman? Kedengeran nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada suaranya. Nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya. Bentar. Kalau sekarang kedengeran? Masih, Pak, enggak ada. Kedengeran nggak, teman-teman? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Masih nggak ada, Pak. Ya, tadi nggak ada terang. Nggak kedengeran ya? Masih nggak kedengeran? Kiranya Tanya salah. Jangan nyanyi dulu. Iya, Pak. Ya, rolling kamera. Rolling kamera. Ini itu rolling. Gila unsipun. Adalah anak bapaknya Abdul Rahman. Seladi. Weh, foto Jepang dan Pak. Membisukan semua orang. Nggak ada ya? Nggak ada Host suaranya ya? membisukan semua orang. Nggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Coba kita lewat YouTube aja. Bukan fotonya Jepang itu, Pak. Sebentar. Ini sebelum sedap itu, Pak. Cek. Bentar ya. Ini enggak ini. Tuh, kalau sedang. Oh, salah. Salah. Thomas, Salah. Sekarang kedengeran nggak? Dengeran, Pak. Dengar. Suara videonya kedengeran ya? Enggak, Pak. Suara videonya enggak ada, Pak. Nggak ada suara videonya, Pak. Nggak ada suaranya? Nggak ada. Enggak ada, Pak. Sunyi, Pak. Nggak ada suara. Oke. Baron. Ini, Pak. Baron. Oh, salah. Baron. Sisan. Oh, izin berkenan, Pak. Apa gawe, Baron? Oke, kalau gitu kita next saja yang videonya tadi. Nanti saya kasih link aja ya. Ditonton ya. Ya, Pak. Baron. Oke, bisa dilihat teman-teman? Belum keluar. Nah,
Oh, udah? Saya bisa. Oke. Nggak ada, Pak. Jadi dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya. Ini jadi dasar hukum di negara kita. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Yang pertama, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Jadi kalau ada usaha itu harus ada keselamatan kerja. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana dan adanya bahaya kerja di tempat itu. Kemudian diperbarui lagi pada Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen K3 atau nanti kalian bakalan tahu namanya SMK 3 itu. Sistem Manajemen K3. Nah, itu setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Nah, jadi di Permenaker ini itu perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih itu sudah wajib melakukan apa, teman-teman? Sistem Sudah wajib menerapkan sistem manajemen K3. Oke, atau yang mengandung potensi bahaya. Nah, walaupun cuma sedikit, tapi kalau potensi bahayanya tinggi, itu juga sudah wajib menerapkan sistem manajemen K3. Contohnya industri apa kalau yang bahaya potensinya? senjata alam. Seperti Newmont, Pak. Newmont dulu. Newmont Nggak tapi tahu, dari 100 tenaga kerja. Misalnya apa namanya perusahaan yang bermain dengan cairan kimia ya, teman-teman. Itu walaupun di bawah 100 pekerja, tapi karena itu terlalu berbahaya kalau tercemar apa namanya limbah kimianya, limbah materialnya, terus salah ramuan dan lain sebagainya bisa menyebabkan kebakaran dan sebagainya, itu sudah wajib menerapkan sistem K3. Iya. Oke, selanjutnya silakan dibantu dibaca. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. Ini sebentar. Tujuan K3 apa aja, teman-teman? Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja. di tempat kerja. Oke, terus Menjamin setiap Sumber dapat digunakan setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian yang ketiga, Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. oke, yang keempat, Sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berdasarkan berlandaskan dan daya produktivitas manusia dalam produksi. Oke. Ini ya tujuan K3-nya ya. Kemudian selanjutnya ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Ruang lingkup dari K3 ini segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi, pekerjaan apapun yang ada di Indonesia, yang ada di wilayah Indonesia, harus patuh sama undang-undang ini, oke, tentang keselamatan kerja. Mau itu di darat, mau itu di dalam tanah, mau itu di permukaan air, maupun di dalam air, di udara sekalipun, itu harus mengikuti undang-undang ini. Oke, kemudian insiden K3. Insiden K3 itu apa sih insiden tuh? Ada teman-teman yang tahu insiden? Di unmute kalau kecelakaan dalam kerja,
Kecelakaan dalam kerja, oke. Dan itu Apa? Kejadian yang menimbulkan kecelakaan. Oke, kejadian yang menimbulkan kecelakaan, betul. Oke, itu ya pengertiannya. Silakan dibaca. Kejadian yang berkaitan Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, ya, kita tidak kerja ataupun kebatalan seperti terjadi. Termasuk insiden yang keadaan darurat, Pak. Oke, kemudian kecelakaan kerja. Apa itu kecelakaan kerja? Insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kebakaran. Oke, kemudian nirmis atau hampir celaka. Apa itu? Insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kebatalan. Oke, jadi insiden itu kejadiannya yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Ada kejadiannya. Nah, kalau kecelakaan kerja itu sudah menyebabkan cedera. Nah, akibat penyakit akibat kerja ataupun kebatalan. Jadi yang namanya insiden itu misalnya ada kejadian tangganya jatuh gitu. Nah, tangga jatuh itu namanya apa? Kecelakaan kerja atau insiden? Insiden. Nah, terus kalau pekerjanya terjatuh itu kecelakaan kerja. Oke. Kalau pekerjanya tidak jadi terjatuh itu berarti nirmis atau hampir celaka ya. Oke, paham sampai sini teman-teman? Teman-teman. paham, Pak. Oke, bagus. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab insiden. Apa aja sih yang menyebabkan adanya kejadian itu? Ini sudah ini tadi. Nah, ini. Silakan. Yang pertama ada apa ini? Tenaga kerja. Tenaga kerja. Kemudian kedua, Bahan. Ketiga, alat. Jadi tenaga kerja ini kita ya sebagai pekerjanya. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian bahan itu contohnya apa bahan? Batu, material. Terus apa lagi? Pasir. Oke. Nah, kalau tenaga kerja dengan berhubungan dengan bahan, misalnya ada insiden, itu nanti akan menimbulkan Kesehatan. ya, menimbulkan pengaruh kesehatan. Misalnya tenaga kerja kelempar batu. Nah, pasti Kena kepala. sakit. Nah, itu kan berkaitan dengan kesehatannya, kan? Kemudian kalau alat contohnya apa alat? Mobil, alat mobil kerja. Apalagi? Ekskavator. Oke. Nah, kalau bahan dengan alat itu biasanya nanti mempengaruhi lingkungan. Misalnya bahan material pengolahan plastik. Nah, sisa limbahnya itu kan mempengaruhi lingkungan gitu. Kemudian alat dengan tenaga kerja itu mempengaruhi Keselamatan. Misalnya apa? Tertabrak misalnya ya, kan mobil sama tenaga kerja. Nah, sama tenaga kerja tidak lihat, terus tertabrak, itu mengakibatkan keselamatannya Kerja. Nah, ini semua faktor-faktor penyebab kecelakaan ya. Di dalam suatu proses produksi atau proses bekerja, itu faktor-faktor ini tuh sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Oke, terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan maupun pencemaran lingkungan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor
tiga ini. Kerja. Oke. Kerja. Oh, Baron. Nah, ini secara rincinya. Ini kalau di biologi itu yang bisa menyebabkan kecelakaan itu bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Oke. Kalau yang kimia, Bahan Cairan, cairan, gas, debu, yang beracun, Pak. oke, Beracun. beracun, reaktif, radioaktif, zat-zat yang Benda mudah meledak, benda iritan, atau korosif, kebakaran. gitu ya. Oke, kalau fisik atau mekanik di ilmu fisik. Tinggian. Nah, mesin faktor-faktor alat, ketinggian, konstruksi, mesin, alat kendaraan, alat berat, berat. ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, radiasi. Nah, kalau di bidang biomekanik, mekanik, Gerakan struktur atau bentuk jam meninggal, tempat kerja alat mesin, oke. Kemudian di bidang psikologi atau sosial, stres, kekerasan, pelecehan, lalu misalnya emosi negatif. oke. Nah, ini biomekanik ini berkaitan dengan ergonomi ya. Nanti kita akan belajar tentang ergonomi. Jadi, kenapa kita harus membuat mesin atau membuat tempat kerja yang nyaman, yang tidak membuat kita kelelahan dan lain sebagainya. Itu ilmu di bidang biomekanik. Oke, nah ini ada piramida kecelakaan kerja. Jadi dari 600 kejadian itu yang hampir celaka. Jadi ada itu yang menimbulkan insiden atau kecelakaan atau kerusakan alat itu ada 30. Dari 30 itu yang menimbulkan kecelakaan ringan itu ada 10. Dari 10 itu yang menyebabkan kadang menjadi kecelakaan fatal atau kematian itu ada 1. Nah, ini biasanya seperti itu ya. Ketika jadi semakin fatal, semakin ngeri bahaya yang ada itu biasanya semakin sedikit ke atas. Jadi misalnya ada 600 hampir kejadian, kemudian yang benar-benar kejadian jadi insiden, jadi buat alat rusak atau bahannya rusak itu ada 30. Kemudian kecelakaan ringan 10. Kemudian fatal atau kematian itu 1 orang. Nah, ini adalah teori efek domino. Jadi dalam kita menganalisa penyebab kecelakaan kerja, itu kita harus mengetahui dulu. Nah, ini yang ditemukan oleh H.W. Hendricks ya. Itu yang pertama. Itu penyebab dasarnya apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Kemudian penyebab tidak langsungnya apa? Penyebab langsungnya apa? Kecelakaan kerjanya seperti apa dan kerugiannya itu apa aja. Jadi kita bisa men-track back ya atau mengkilas balik dari suatu kejadian. Misalnya ada ini ya kerugiannya. Misalnya ada orang tabrak. Nah, ini kerugiannya apa? Yang mana kerugiannya? Manusia cedera ya atau kematian. Nah, kenapa bisa cedera atau itu? Karena kontak dengan bahaya. Nah, yang menyebabkan tertabrak itu apa tadi? Apakah tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman? Bisa dua-duanya ya. Misalnya bisa aja orangnya ini bisa aja pekerjanya itu tidak melihat situasi gitu. Atau bisa saja mobilnya itu rusak, remnya blong gitu. Nah, itu kalau rusak remnya blong berarti kondisi tidak aman. Unsafe condition. Kalau tindakan tidak aman itu kalau manusianya atau pekerjanya yang melakukan tindakan tidak
Aman. Aman. Tidak aman. Nah, kemudian faktornya apa? Misalnya Aman Pak. faktor pekerjaan. Itu karena sedang bekerja, orangnya sedang bekerja tapi tidak perhatian atau kurang Kesadaran. konsentrasi. Nah, itu faktor pekerjaan. Kalau faktor pribadi itu yang tidak konsentrasi ya. Kalau faktor pekerjaan misalnya ya tadi apa namanya karena sedang melakukan pekerjaan tersebut tapi tiba-tiba ada kegagalan fungsi dari mobil tersebut gitu. Oke. Sekarang silakan dilihat. Oke, yang ini teman-teman. Nggak ada suaranya itu Pak. Ya, nggak apa-apa. Dilihat aja yang ini. Pedopen drama. Tengku mana Tengku? Ih, udah santai nih Pak. Oke. Udah. Dari kejadian tadi, kira-kira penyebab dasarnya apa? Kekurangan sarana. Kekurangan sarana, Kurangnya kekurangan sarana. Kemudian kesadaran, kekurangan kesadaran, kurangannya kepatuhan. Kepatuhan. Patuhan. Oke. Terus penyebab tidak langsungnya, apakah faktor pekerjaan atau faktor pekerjaan. pribadi? Faktor pribadi karena goblok. Faktor pribadi Pak. Pekerjaan dan faktor pribadi Pekerjaan. ya, dua ya Pribadi. yang menyebabkan. Kemudian penyebab langsungnya tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman Pak. Tindakan tidak amannya yang apa? Kekurangan kesadaran Pak. Oke, kemudian kondisi tidak aman juga ya, karena Emang tandanya tidak proper atau tidak sesuai. Kemudian kecelakaan kerjanya itu kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi. Kontak dengan bahaya. Kontak dengan bahaya. Kemudian kerugiannya apa? Manusia. Cedera. Manusia Oke. atau cedera. Oke, bisa ya kalian buat seperti ini ya. Insya Allah. Coba lain lagi yang Coba nih. Sebentar ya. yang kedua. Anu Zoom. Anu kuliah. Zoom mata pelajaran kuliah. Malu. No sih. Recording in progress. Paling talus ngaralu absen paling. Oke, yang kedua itu tadi apa? Tentang apa? Kebakaran. Kebakaran, oke. Tapi intinya bukan di kebakarannya, tapi Coba ulang Pak. nih. Tuh. Apa? Oh, jalannya banyak. Putar lagi Pak. Ini sudah
Ini gambaran apa ini? Kalau seperti ini. Gambaran proyek itu Pak. Iya, tapi faktor penyebab yang menyebabkan kecelakaan apa? Karena apa? Kurangnya perhatian dari pekerja. Karena Banyaknya material yang tidak banyaknya beraturan. material yang tidak Beraturan. beraturan atau tidak dirapikan. Oke, sehingga pas ketika terjadi sebuah emergency atau yang dalam hal ini kebakaran, maka ketika evakuasi mereka tidak bisa evakuasi dengan baik. Nah, penyebab dasarnya apa? Yang menyebabkan itu? Kurangnya sarana Pak. Kurangnya aturan. Kurangnya aturan atau prosedur, bisa jadi. Kurangnya kepatuhan Pak. Kurangnya kepatuhan, oke, bisa jadi juga. Sasarannya juga Pak. Kurang sarana boleh, tapi lebih beratnya kadang di sini ya, kurangnya prosedur atau Nomor 1. kurangnya kepatuhan. Kurangnya kesadaran Pak. Kurangnya kesadaran juga Pak. Kurang kesadaran juga, ada disuruh tapi nggak dilaksanakan, kan tadi dimarahin sama mandornya kan. Iya Pak. Kemudian penyebab tidak langsungnya apa? Faktor pribadi. Faktor pekerjaan Pak. Faktor Kenapa? pribadi. Pekerjaannya kenapa? Yang menyebabkan faktor pekerjaan. Dua-duanya Pak. Banyaknya pikiran dari pekerja. Faktor pribadi aja, Pak. Faktor pribadi karena kurangnya kesadaran. Kesadaran. Kurangnya apa? Terlalu banyak pikiran. Kalau faktor pekerjaan karena kurangnya Prosedur. kurangnya prosedur. Oke. Terus penyebab langsungnya tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman Pak. Kondisi tidak aman. Pinter. Kemudian kecelakaan kerjanya itu kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi. Kontak dengan bahaya Pak. Kontak dengan bahaya. Bagus. Kemudian kerugiannya apa kerugiannya? Manusia cedera Pak. Manusia cedera. Mesin Oke. alat kerusakan Pak. Mesin alat Mesin alat kerusakan kerusakan Pak. yang mana? Kenapa? Mesin alat kerusakan Pak. Iya, kenapa? Kenapa kok mesin alat kerusakan? Gagal. Kebakar mesinnya. Kebakaran. Oke, tapi kan kita Kerugian ini material. baru sedang membahas yang karena tidak sesuai prosedur ya, penempatan materialnya. Jadi kerugiannya itu manusianya yang mengalami Cedera. kecelakaan atau cedera. Nah, kalau mesin kebakaran itu faktor lain, kita cari lagi nanti penyebabnya gitu sendiri, oke? Ya. Lagi nggak? Lagi ya. Lagi Pak. Ya. Pak. Enak ngezoom Pak. Enak ngezoom Pak. Oh, barang. Pengaruh Sesudah barang loh. Enggak Bung. Woi, mic-nya woi. Thomas nanti. Oke. Apa tadi? Ulang Pak. Tadi Penyebab Pak. dasar. Kenapa? Penyebab dasarnya apa? Kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran. Kenapa kok kurangnya kesadaran? Kurangnya kesadaran. Tempatnya orang Faktor bekerja pribadi Pak. Pak. Karena malah main HP di tempat yang Kerja. dan tidak boleh ya. Tadi kan ada Ya. khusus jalan kaki kan ada tempatnya pekerja khusus jalan kaki. Ya. Tapi dia tidak di tempatnya. Oke, terus penyebab tidak langsungnya Kurangnya kepatuhan. Faktor pribadi Pak. Pak. Faktor pribadi Pak. Oke, terus penyebab langsungnya tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman.
Kondisi Tindakan tidak tidak aman. aman, Pak. Tindakan Tindakan tidak aman, Pak. aman. Kan tadi Tidak kondisinya udah aman. aman. Seharusnya kan sudah Ya. dibuatkan tempat untuk yang jalan kaki, ya. Tapi malah Ya. orangnya telepon di Tindakan tempat tidak yang aman. tidak aman. Jadi Tidak. tindakan tidak aman. Kalau manusianya yang melakukan itu berarti tindakannya. Kalau lingkungan yang membuat cedera itu berarti Kondisi tidak aman. Oke. Kemudian kecelakaan kerjanya apa? Kontak dengan bahaya atau kegagalan Kontak dengan fungsi? Kontak dengan bahaya, Pak. Kontak dengan bahaya. Oke. Kerugiannya? manusia. Manusia, Pak. Oke. Sip. Lagi, Pak. Lagi. Oh ya. Ya Pak, sangka bujam. Astaga, kenyaman. Bagi Pak, saya mau menjawab Pak. Oke. Ya, Justru Mas Hendra ingin menjawab, Pak. Telat menjawab. Beli kalau pulang. Itu dah, Pak. Kesempatan ini. Pak Budi lah. Ada rumah. Mimi macam. Kata lagi dong. Oke. Yang perempuan tak pernah menjawab. Ini jom balik video gede. Stop, Pak. Itu bisa dijebol sama maling itu, Pak. Atau anjing itu, Pak. Kenapa nggak ada ruponya itu, Pak? Tulisan. Punya. Kenapa? Ya kan bisa jatuh itu kan, Pak. Tulisan main yuk. Masuk ke selokan itu, Pak. Bisa jadi faktor kebakaran itu, Pak. Ipang mutaran jay. Kembali. Weh, lemang gina. Semuanya terlalu. On off. Ayah, Pak, itu tempat memutuskan kabel-kabel yang ada, Pak. Saya langkah maninggi. Oke, udah ya. Ya udah Pak. Tadi apa? Kecelakaannya yang Kurangnya terjadi. kepatuhan Pak. Penyebab dasar kurangnya kepatuhan. Kurangnya kepatuhan. Kemudian Kurangnya kesadaran, Pak. kurangnya kesadaran juga. Aturan juga, Pak. Kurangnya aturan juga, Pak. Langsungnya apa? Faktor pribadi, Pak. Faktor pribadi. Faktor pribadi. Oke. Pribadi. Terus penyebab Weh, kaji langsungnya benar. apa? Tindakan tidak aman, Pak. Tindakan Dan tidak aman tidak Pak. aman. Benar. Dan Iya, Pak, benar, Kak. kondisi tidak Kondisi tidak aman. karena tindakan yang aman. tidak aman, jadi Kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman. Berbahaya, Pak. karena tidak dikunci jadinya Membahayakan kepala Pak. membahayakan. Kondisi tidak aman Pak. Ya, Kepala. oke, dua ya. Membahayakan material. Kemudian kecelakaan kerjanya kontak dengan bahaya, Kontak dengan kegagalan bahaya. fungsi. Kontak dengan bahaya dan kegagalan fungsi juga bisa ya. Dua-duanya. Oke, kemudian kerugiannya apa? Manusia cedera, Pak. Siapa yang cedera? Nggak ada yang cedera tadi. Alat kerusakan, Pak. Alat kerusakan, Atau mesin alat kerusakan, Pak. material rusak, ya. Oke. Material atau bahan ongkos kalau bangka gina Ya, paham ya. Jadi kalau mau mencari penyebab kecelakaan kerja, kalian cari dulu penyebab dasarnya apa, terus penyebab tidak langsungnya apa, penyebab langsungnya apa, kecelakaan kerjanya apa. Nah, yang membuat itu apa? ya Pak. Nah, jadi nanti ketika misalnya kalian jadi petugas pegawai K3, nah kalian bisa mengetahui itu kurangnya di mana. Kurangnya di prosedur, kurangnya di sarana. Oke. Maluk kempul. Apa nih? Nah, ini ya. Jadi kerugian kecelakaan kerja itu 5 sampai 50 juta, Pak. ya. Oke. Buat saya aja. Nah, jadi Pak, boleh nggak saya bertanya, Pak? silakan.
Siapa ini tadi yang mau tanya? Tunggu dulu Pak. Apa yang bertanya? Tengku yang mau bertanya Pak. Mana? Oke ya, saya lanjut aja ya kalau nggak ada. Iya Pak. Lanjut. Oke, jadi kerugian kecelakaan kerja ini ada namanya teori gunung es. Teori gunung es itu seperti apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Belum tahu Pak. Nah, oke, jadi gunung es itu dari atas permukaan laut kita lihat itu cuman kecil gitu kan. Padahal di bawahnya itu ada hal yang tidak terlihat tapi besar sekali. Itu namanya teori gunung es. Nah, kerugian kecelakaan kerja, biaya langsung atau yang terlihat itu misalnya korban jiwa. Jelas kan, ketika ada kecelakaan kerja pasti ada korban. Kemudian Iya Pak. entah itu korban jiwa atau terluka. Nah, terus biaya pengobatan. Tapi yang tidak terlihat itu lebih besar. Kerusakan bangunan, terus kerusakan alat dan mesin, terus kerusakan produk dan bahan material, gangguan atau terhentinya produksi, biaya administrasi, pengeluaran sarana dan prasarana darurat, terus butuh waktu juga untuk investigasi kan, makan biaya lagi ya kan, terus pembayaran gaji untuk waktu yang hilang, biaya perekrutan dan pelatihan, harus melakukan pelatihan lagi biar tidak terjadi kecelakaan yang serupa gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi sebisa mungkin kalian itu menghindari yang namanya kecelakaan kerja dengan patuh atau sadar akan bahayanya kecelakaan kerja, karena tidak hanya kerugiannya itu tidak hanya untuk kalian sendiri, tapi jauh lebih besar nanti kepada perusahaan. Ya, biayanya jauh lebih besar lagi gitu. Oke. Nah, upaya pencegahan kecelakaan kerja itu identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, pemantauan kondisi tidak aman, pemantauan tindakan tidak aman, kemudian pembinaan dan pengawasan, ada pelatihan, konseling, pengembangan sumber daya, kemudian sistem manajemen, itu yang mengatur tentang prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan dan sanksi. Oke. Nah, resiko K3 ini potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contoh luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis dan sebagainya. Nah, resiko K3 ini kalian gunakan untuk seperti ini. Nah, jadi seberapa sering kejadian tersebut terjadi dan seberapa parah kejadian itu terjadi. Misalnya, kalian pekerjaan apa yang kalian mudah terkena kecelakaan, misalnya malu ya, kita malu paku. Nah, kita kan sering kena apa namanya ke palu sama palunya itu ya. Ya enggak teman-teman? Kena tangan. Nah, itu kalian sering atau sangat sering? Lumayan sering. Lumayan sering, maksudnya sering gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ini kena palu gitu ya, pekerjaannya kena palu. Kena palu. Nah, frekuensinya sering ya, sering. Terus kalau kalian kena palu itu sangat ringan, sedang, berat atau sangat berat? Sangat berat, Pak. Ringan, sangat berat kan mati atau cedera seumur hidup gitu. Oke, berarti sering dengan ringan ya. Berarti di sini resikonya sedang, resiko terjadi K3-nya itu sedang. Berarti kalau sedang apa teman-teman artinya? Perlu tindakan langsung. Perlu tindakan langsung. Nah,
Oke ya. Nanti kalau misalnya ekstrim, berarti apa teman-teman? Perlu perhatian. Perlu perhatian Perlu manajemen manajemen. atas. Kalau resikonya tinggi, apa? Perlu Perlu perencanaan Perencanaan dan pengendalian. pengendalian. Oke. Nah, ini ya. Besel. Jadi kalau Yang perempuan diam aja, Bisa Pak. masuk ke aplikasinya, Sel. Tengku diam kamu Tengku. pengendalian resiko Sela itu K3, milik Sela ini itu ada milik tingkatannya. Israel sama right, Pak. Jadi APD untuk tenaga kerja aman atau masih mengurangi balik paparan kucing, ya. itu disediakan alat pelindung diri. Temannya dong. Kemudian administrasi itu prosedur, peraturan, pelatihan, durasi kerja itu kalian harus baik. Nah, kemudian kalau memastikan tempat kerja atau pekerjaan aman itu kalian pengendalian resiko yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama perancangan, misalnya modifikasi alat. Misalnya tadi palunya itu masuk kategori sedang ya. Nah, ya sakitnya juga sedang, sakitnya ringan tapi sering terjadi. Ya, berarti mungkin harus dimodif palunya. Modifikasi. Gimana? Ya kita pakai penjepit tangan, gitu misalnya ya. Misalnya kita buat alat penjepit paku gitu, penjepit paku, jadi tidak berhadapan langsung dengan tangan gitu. Misalnya itu. Kemudian substitusi atau pergantian alat mesin, bahan tempat kerja yang lebih aman. Misalnya ada palu yang lebih bisa megang langsung dengan pakunya, ada kan sekarang? Jadi tangannya aman gitu. Kita ganti palunya, itu namanya substitusi. Kemudian kita eliminasi. Nah, kita ini siapa ya? Supri ini jangan dicoret-coret ini. Oke, kita yang eliminasi itu seperti apa? Eliminasi bahaya. Ya udah, kita nggak usah pakai paku sama palu. Kita pakai lem aja, misalnya seperti itu. Nah, ini biasanya eliminasi ini kalau resikonya itu resiko yang ekstrim, tinggi, ya. Tinggi. Jadi kalau udah terlalu tinggi, sangat berat, misalnya sangat sering kejadian hal tersebut dan tingkat keparahannya sangat tinggi gitu. Nah, itu berarti harus dieliminasi. Ya, kegiatan itu harus dieliminasi, nggak boleh kalau nggak. Nah, kalau masih tinggi, misalnya nih frekuensinya sering, tapi keparahannya cukup berat atau sedang, ya cukup berat atau sedang, tapi sering, sehingga resikonya tinggi, resiko K3-nya tinggi, maka mungkin itu bisa substitusi atau dilakukan pergantian alat atau mesin gitu. Kalau udah sampai ekstrim itu harus dieliminasi ya kebanyakan. Jadi kegiatan itu harus nggak boleh dilakukan lagi karena udah sangat sering terjadi dan tingkat keparahannya sangat tinggi gitu. Oke, paham ya teman-teman? Paham. Oke, ini beberapa kecelakaan kerja ya. Silakan teman-teman dicatat ini karena ini nanti jadi tugas ya. Silakan dicatat kejadiannya aja dulu, kejadiannya aja. Mati dia. Anu dia Sabta. Susah. Bang,
Oke. Sudah ya. Jadi ada berapa kejadian, teman-teman? 1, 2, 3. Ada 7 apa 8 tadi Pak? 7. Yang pertama apa yang pertama? 9, Pak. Kurangnya material itu kalau Enggak, yang pertama kejadiannya apa? Jatuh jatuh dari konstruksi itu ya, cor-coran. Oke, di kemudian yang bangunan kedua, tidak. jatuh dari ke Kereta. kereta. Kereta, Oke, yang ketiga, kebakaran, terbakar. Orangnya terbakar ya, bersama bersama apa itu alatnya? alat anunya apa nama alat Pak? Ada yang tahu alatnya apa namanya? Nih, Apa sih namanya? Lupa saya. Biasanya Biasanya dipakai di pabrik. forklift ya. Oh ya, forklift. Oke, ada berapa itu? 3 kan? Ya, Oke, selanjutnya apa? gedung Di gedung gelantungan. ya. 4. Kemudian Oh 5 hampir aja. Kejatuhan ya. bahan material. Oke. material. Telat. Nah, oke, sekarang tugasnya teman-teman. Yang pertama membuat ringkasan tentang dasar K3L ya. Silakan yang punya laptop ditulis di Word, Microsoft Word. Yang nggak punya laptop atau sedang rusak bisa ditulis tangan di kertas HVS bergaris, oke? Oh Biar ya Pak. jelas. Nah, yang kedua, Laptopnya lagi rusak. buat 5 contoh kejadian kecelakaan kerja yang tadi ya, dan analisanya, oke? Jadi analisanya apa aja tadi? Nih analisanya ya. Jadi kalian buat dulu, misalnya kecelakaan kerjanya apa? Jatuh konstruksi tadi ya. Nah, Iya, kalian Pak. ceritakan dulu Dibilang detailnya. Konstruksinya jatuh kenapa? Kira-kira. Misalnya kejadian terjatuhnya pekerja pada konstruksi ketika sedang pengecoran. Seperti itu. Itu deskripsinya. Kemudian kalian tuliskan penyebab kecelakaannya. Ya. Seperti ini. Penyebab dasarnya apa? Kerugiannya apa? Oke. Kemudian kalian buat kira-kira resiko K3-nya itu di tingkat mana? Yang tadi, konstruksi itu apakah rendah, apakah sedang, apakah tinggi, gitu. Kalian tulis. Nah, kalau misalnya sedang, berarti solusi apa yang harus dilakukan? Misalnya perlu tindakan langsung, atau ini substitusi, pergantian alat, mesin atau perancangan gitu. Ya. Paham teman-teman? Ya. Paham. Oke, dikumpulkan minggu Pulang depan. video anunya Pak. Video yang Depan terakhir sekarang tadi jam berapa sih? kecelakaan kerjanya Sekarang Pak. tanggal 19, berarti tanggal 26. Dikumpulkan tanggal 26 ya. Pulang anunya Pak. Apa? Video anu tadi Pak. Nanti saya upload aja di YouTube ini videonya kita. YouTube. Nanti ya, nanti saya kirim linknya. Oh iya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Tanggal 26 dikirim Pak. Dikumpulkan. Maksimal tanggal 26 dikumpul, kirim ke WA saya ya. Oh ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya absen lagi ya yang belum ya. Yang belum tadi Wildan Kurniawan ada? Oh, udah deh, Wildan Kurniawan sudah. Kemudian Wira Winata Akbar. Mana orangnya? Nggak ada ya.
Wirawinata Akbar. Ya, oh, Hadir, ada yang hadir. Oke. Wirawinata Akbar. Wirawinata Akbar. Kemudian Syahrul Irawan dengan Sultan Saputra. Syahrul Irawan dengan Syahrul Irawan dan Sultan Saputra. Mana Sultan Saputra ini? Oke, ada lagi yang hadir belum saya absen? Siapa namanya? Mana orangnya? Saya, Pak. Coba tulis namanya di kolom chat supaya saya panggil aja. Yang belum saya sebut, yang belum saya absen. Saya Pak. Silahkan tulis namanya di kolom chat. Oke. Yusril Isha Mahendra, mana orangnya? Faisal, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Yusril Isha Mahendra. Hadir, Pak. Ini kaji-kaji nih. Kemudian Suratman. Mana Suratman? Oke, itu Suratman. Oke, siapa lagi ini? Wahyu Saputra. Mana Hadir, Wahyu Pak. Saputra? Oke. Hadir. Wahyu Saputra. Oke. Faisal, Pak. Ferry Febrian Dani. Hadir, Pak. Hadir. Ferry Febrian Dani. Oke. Ferry Febrian Dani. Mana ini Ferry Febrian Dani? Enggak ada. Sudah nih. Faisal. Oke. Wahyudi Ardiansyah. Mana Wahyudi Ardiansyah? Ada nggak orang ini? Wahyudi Ardiansyah. Nggak ada ya. Safta Juliantara. Hadir, Pak. Mana Kan ada Safta bangku. Juliantara? Oke, Safta Juliantara. Ada buat. Safta Juliantara. Sel. Oke, ada lagi? Faisal. Faisal mana Faisal? Saya. Oke, Faisal ya. Faisal atau Faisal ini? Faisal. Siapa lagi? Udah semua? Asep, Pak. Siapa? Tara Subastio, Pak. Tara Subastio. Tara Subastio. Oke, ada lagi yang belum? Oh, absen. Beling tulisin ini. Udah ya? Bisa. Sudah semua ya? Belum. Berarti yang hadir Wawan Saputra, Pak. Wawan Saputra. Samsul Arizal, Pak. Samsul Arizal. Mana Samsul Arizal yang mana orangnya? Oke, Samsul Arizal. Sudah Tara Subastio kita. Tara Subastio sudah. Siapa yang belum tadi? Wawan. Wawan Saputra. Wawan Saputra. Samsul Wawan Saputra Arizal, sudah. Pak. Wawan Saputra. Yang belum saya sebutkan saja, yang belum saya sebutkan tadi. Siapa? Samsul Arizal, Pak. Samsul Arizal udah. Samsul Arizal. Sudah. Pak, udah semua ini, Pak. Udah semua, Pak. Terima kasih, Pak. Udah, Pak, udah. Siapa saya itu siapa yang nomornya siapa? Susan yang bertanya itu, Pak. Wildan Kurniawan. Wildan Kurniawan mana Wildan Kurniawan? Hadir, Pak. Sudah kok, sudah Wildan Kurniawan sudah. Oke ya. Jadi sebelum saya tutup,